sampaikan sama teman kalian bahwa salah satu fungsi sistem skeletal atau sistem rangka itu adalah dia memberikan bentuk tubuh. Contoh, ular tahu kan? Ular kan ulet ya, ular kobra, ular piton itu walaupun dia bentuknya kayak gitu ya, kenyal, cuman dia memang tulangnya ya kayak gitu. Terus apalagi ya, ayam ya tulangnya bentuknya kayak gitu, jadi dia memberikan bentuk tubuh sesuai dengan bentuk kerangkanya. Contoh, manusia kerangkanya seperti ini, jadi ya bentuknya kayak itu memberikan bentuk tubuh. Kemudian tadi disampaikan alat gerak bisa menggerakkan. Sebenarnya tulang ini yang bergerak adalah contoh. Jadi tulang itu hanya menggerak kontraksi dari ototnya, primanya. Tapi kalau otot yang bergerak atau otot kontraksi tanpa ada tulangnya juga tidak akan terlihat gerakannya. Contoh, otot yang ada di lengan atas, di sekitar humerus, teman-teman kalau lihat ya, ini humerus. Di sini ada otot bicep depan, nanti teman-teman bisa belajar tentang otot. Itu dia kontraksi, itu ototnya sampai ke bawah, sampai ke ulna ini, di anatomi ini, di lengan bawah. Dia kontraksi itu narik. Makanya gerakan fleksi elbow, nanti kita bahas detail nggak? Aja dulu. Nah, ketika dia kontraksi atau dia narik, elbow-nya atau apa namanya forearm atau tangan ini dia akan gerak ke atas mengikuti tarikan dari ototnya atau bicep muscle-nya. Begitu. Jadi kalau forearm-nya ini enggak ada, lengan ini enggak ada, kontraksi, enggak ada apa-apa. Itu artinya alat gerak pasif. Kalau alat gerak aktifnya adalah muscle karena kontraksi itu, dan gerakannya adalah ditekan atau disalurkan melalui otot ini, ototnya yang yang ikut bergerak. Itu alat penggerak pasif. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh juga bahwa tulang ini adalah tempat kata benar. Jadi muscle, otot-otot yang ada di tubuh kalian itu nempelnya di tulang-tulang ini. Ada yang menempel di ujung atas, ujung bawah, atau di awal nempel dan di akhir nempel. Kalau di istilah medisnya adalah origo-insertio. Nah, ini nanti di anatomi juga akan detailkan, dibahas secara detail, dan teman-teman wajib hafal. Jadi origo itu adalah orif atau awal mulai. Otot itu menjalar atau memanjang di mana sampai mana. Originnya itu, origonya apa? Kenapa kalian harus tahu itu? Karena ketika kalian nggak hafal mulanya di mana, nempel akhirnya di mana, dia akan berpengaruh pada gerakannya. Jadi kalau ya salah satu tulang di bicep itu nempelnya ada di humerus, originnya atau origo, insersionya ada di radius ya betul. Nah di situ, jadi dia akan membuat gerakan di sekitar siku atau elbow joint gitu. Gitu. Itu salah satu gambaran aja origin insersi. Akan dibahas detail di anatomi. Kemudian tulang yang lain adalah pembentukan sel darah. Jadi sel darah merah itu ada di sumsum tulang belakang kan? Di sumsum tulangnya di tengah-tengah sini, di dalamnya itu akan membentuk sel darah. Itu kita nggak akan bahas secara detail. Kemudian juga tempat penyimpanan pelepasan kalsium. Kalsium itu ada di tulang, nyerapnya di situ, dilepasnya di situ. Ketika tubuh membutuhkan, jadi dia ngambil di situ. Itu adalah fungsi tulang secara garis besar, secara yang teman-teman harus pahami nanti ke depannya. Tapi yang paling penting dari 7 ini adalah 1 alat penggerak aktif, dan 2 penyangga tubuh juga pelindung organ dalam. Itu yang teman-teman harus kuasai, jangan sampai lupa. Oke, dari 1 slide ini, jadi teman-teman bisa belajar
sistem tulang atau sistem skeletal yang ada di tubuh itu dibagi menjadi 4, jadi kepala, kemudian trunk atau spine, vertebra, ini vertebra yang di belakang, kemudian ini tulang rusuk tadi. Kemudian ada limb atau anggota gerak, baik anggota atas yang kita sebut lengan, dan anggota gerak bawah yang kita sebut dengan tungkai. Jadi tidak hanya kaki ya, kalau kaki seperti tadi yang saya sampaikan, kaki hanya di ujung sini, ini namanya kaki. Oke. Kemudian fungsinya yang paling penting adalah penyangga tubuh, yang ini akan kita gunakan misalkan ada amputasi melewati femur. Femur adalah ini panjang. Amputasi di sini. Jadi dia akan mengganggu penyangga tubuh bagian kiri, amputasi kiri, femur kiri gitu. Nah itu penyangganya mana nih ya? Hilang nih. Oh berarti harus ganti itu di prosesis itu. Penyangga tubuh fungsinya organ kemudian alat gerak pasif. Oke. Dan yang lain itu teman-teman bisa baca. Oke. Lanjut ya. Sekarang kita masuk lebih detail, kita ambil bagian ini, upper limb ini, atau anggota lengan, anggota gerak atas, lengan, itu kita ambil, kita coba copot. Klik. Gitu. Nah, kelihatan ya gambarnya ya, teman-teman bisa lihat. Gambarnya adalah seperti ini. Ini kanan atau kiri, teman-teman? Kalau kalian tebak. Ini adalah lengan kiri. Kenapa? Kalau teman-teman kemarin ingat ketika saya mau menjelaskan tentang bidang gerak, kalau kita berdiri secara anatomi, itu jempol ada di luar. Oke, anatomis. Jadi posisi anatomis tubuh. Jempol tangan itu ada di luar. Nah, ini adalah tulang jempol yang kecil pendek. Nah, ini ada di luar, berarti dia adalah lengan kanan. Oke. Nah, upper limb ini atau anggota gerak atas ini, kalau dilihat secara garis besar, itu hanya ada 6 tulang. Secara garis besar ya. Yang pertama adalah, yang paling depan, itu adalah satu clavikula. Atau kalau bahasa Inggrisnya clavicle. Jadi clavikula yang kelihatan. Kalau seperti saya kurus gitu, kecil gitu, kelihatan claviculanya. Nah, ini yang ada di tulang depan, panjang dari tengah di bawah dagu ini sampai ke ujung luar tubuh kalian. Itu clavikula. Bisa dipalpasi. Nah, palpasi itu adalah istilah meraba dalam bidang medis. Jadi, ayo diraba gitu kan, tapi kan konotasinya piye ngono nek diraba. Jadi, ayo dipalpasi gitu. Palpasi itu adalah diraba, dipegang bagiannya. Nah, teman-teman nanti akan melakukan perabaan ini banyak sekali atau pemalpasian ini banyak sekali ketika teman-teman sudah praktikum. Jadi nanti coba cari bagian clavikula di bagian acromion atau di bagian scapula bagian acromion gitu. Nah, itu teman-teman nanti akan melakukan palpasi tulangnya gitu. Nah, biasanya berpasangan nanti ya praktikumnya. Berpasangan cewek dengan cewek, cowok dengan cowok. Nanti biasanya untuk mencari tulang clavicle mana dipalpasi kemudian digambar tulangnya langsung di tubuh kalian. Kemudian kalau agak sedikit sulit kalau pasangannya gemuk gitu, itu biasanya sulit ketemunya. Wah, ketutupan otot semua ya. Ketutupan itu. Kemudian yang belakang, di bagian belakang itu ada scapula. Scapula itu yang kayak centong gitu ya. Dia melebar gitu. Nah, itu scapula. Kemudian nomor 3 adalah tulang panjang juga di bagian lengan atas. Itu namanya humerus. Kemudian yang bagian luar yang menempel dengan jempol sini di bawah sini, ini adalah tulang radius. Kalau yang bagian dalam, bagian medial adalah ulna. Jangan kebalik-balik ya.
Jadi tak ulangi, ulna itu ada di medial, bagian medial, karena ini lateral kan sebelah sana, jempol ke sana kan lateral ya. Kemudian yang jempol sini kan medial. Nah, bagian medial adalah tulang ulna, bagian lateral adalah tulang radius. Kemudian satu telapak tangan ini di poin nomor 6. Nanti akan kita bahas banyak nih di sini. Ini adalah skeletal system yang ada di upper limb. Jadi tidak banyak teman-teman. Jadi saya mencoba memberikan gambaran secara ringkas. Nanti karena akan dibahas detail di anatomi. Jadi skapula contohnya. Bagian sisi ini namanya apa? Kemudian bagian yang menempel dengan humerus namanya apa? Kemudian yang belakang apa? Itu nanti akan dipelajari secara detail di anatomi. Takut saya tumbang tindih. Jadi saya akan sampaikan yang besar-besarnya saja. Jadi skeletal system upper limb, satu ada clavicular bagian depan, kemudian ada scapula di belakang, kemudian tulang panjangnya adalah humerus, kemudian tulang panjang yang di lengan bawah, ada ulna bagian medial, ada radius di bagian lateral, dan ada hand, wrist dan hand, atau telapak tangan dan pergelangan tangan. Nah, di pergelangan tangan sendiri kita next ya, lanjut ke hands-nya aja kalau kita potong. Ini ada total 27 tulang nih di tangan kalian. Kalau ini tangan nih, yang gambarnya hijau, biru, sama merah. Ini tangan. Masing-masing punya namanya. Jadi yang kecil-kecil di yang warna hijau ini namanya karpal. Nanti yang biru ini metakarpal. Kemudian yang merah ini namanya phalanx. Nah, apakah tulangnya di tangan kalian hijau, biru, dan merah? Enggak juga. Ini cuma memudahkan biar kalian mudah untuk melihat, mudah untuk menghafalkan. Totalnya, karpalnya itu ada 8 tulang kecil-kecil nempel gitu. Apa ya Pak? 8. Secara normal 8. Dan kalau dibuka ya memang 8. Jarang sekali yang itu 7 atau 6 atau bahkan 2 gitu. Nggak mungkin, oke? Jadi karpal. Ini ada 8 tulang di sini kecil-kecil gitu. Kemudian metakarpal ada 5. Jadi ini yang pas di telapak tangan ya. Kemudian palang atau jari itu ada 14. Kenapa kok 14? Karena di bagian jempol atau ibu jari atau thumb, nama bahasa Inggrisnya, itu hanya 2 tulang palangnya. Kalau jari kelingking atau jentik, atau jari ya kelingking ya, ada 3 tulang. 1, 2, 3. Kemudian jari manis ada 3 juga. Jari tengah ada 3, telunjuk ada 3, tapi jempol 2. Itu makanya jumlahnya 14. Jadi totalnya ada 27 tulang yang ada di tangan. Jadi upper limb ada berapa tulang? Ini 27 ditambah radius ulna berarti 29, ditambah humerus 30, tambah clavicular 31, tambah scapula 32. Itu baru yang kanan. Ya, jadi yang kiri 32. Berarti total upper limb ada 64 tulang. Gitu kok masih nggak bersyukur ya kan, baper gitu, rebahan terus gitu. Teman-teman tulangnya ada 64 itu. Kalau hilang satu nggak berfungsi ya. Oke, itu ya. Jadi ini sistem skeletal yang ada di upper limb. Jadi ini kalau nanti teman-teman belajar ada clavicular, ada scapula di bagian belakang, ada humerus yang ada di lengan atas yang panjang ini, ada radius ulna, radius itu yang lateral yang sejajar dengan ibu jari. Kemudian ulna itu yang sejajar dengan kelingking, ya. Jadi kalau ulna itu ada di medial, radius ada di lateral. Kemudian tangan, telapak tangan atau tangan ini itu ada 27 tulang. Karpalnya ada 8, metakarpalnya ada 5, palangnya ada 14. Itu secara ringkas, secara sederhana bisa disampaikan seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Ada? Boleh.
sambil tanya. Oke. Ada pertanyaan berkaitan dengan tulang? Banyak ya yang harus dihafalkan ya. Ini baru biomekanik, di anatomi harus hafal besar. Bapak, ini kemati. Baru juga 2 minggu ya kan. Wah, saya nikah aja deh, Pak. Jangan dong, masih lama. Ya, oke. Pak, boleh nanya, Pak? Ya, boleh, maksudnya enggak boleh. Siapa ini? Kalau misalnya jarinya kayak dibunyiin apa ditarik itu boleh nggak, Pak? Oh, ya. Sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Kenapa? Sebenarnya bunyi itu adalah gesekan antara tulang rawan atau kartilago bantalan yang ada tulang dengan tulang. Gitu. Jadi jangan dilakukan ya setelah tahu ya. Dampaknya apa, Pak, kalau sering? Dampaknya sering. Teman-teman tahu tulang ya? Tulang itu kan keras ya. Tulang itu kan keras. Tulang dengan tulang itu kan nyambung ya, ketemu ya. Nah, biar nggak sakit, itu ada bantalannya atau kartilagonya, tulang rawan. Kalau kalian makan KFC, pernah makan KFC? Belum? Episode makan KFC ya. Jadi kan tulang itu dibuka putih-putih yang ya keras atau enggak. Nah, itu adalah membuat supaya tulang dengan ini enggak langsung dia tidak rusak. Nah, ketika menggerakkan jari, membunyikan jari, ruas-ruas jari, itu sebenarnya memaksa kartilagonya itu bergerak maksimal loh, ceklik gitu. Ceklik gitu. Ketoknya sih lego gitu. Sebenarnya itu kan malah merusak itu. Dampaknya adalah nanti kalau bantalannya itu rusak, itu nggak bisa diganti. Gitu. Atau nggak bisa diobati sih sebenarnya belum ada sih obatnya. Jadi bantalan tulang itu ya bisa itu nanti tulang kena tulang jadi keras kena keras jadi sakit gitu Mbak Dwi Lestari ya. Pak, Gitu. makasih ya, Pak. Ya jangan sering-sering ya. Oke, Iya, Pak. ada pertanyaan lagi? Pak, mau tanya lagi, Pak. Boleh, siapa ini? Lutfi, Pak. Lutfi, oke. Kan tadi kalau tulang dibunyiin itu kan kadang itu tidak sengaja waktu pemanasan olahraga itu gimana, Pak? Ya kalau namanya nggak sengaja ya nggak apa namanya. Sebenarnya kalau stretching itu yang stretching bukan tulangnya. Jadi yang di stretching itu adalah ototnya. Jadi yang kalau waktu pemanasan kok yang bunyi tulangnya kretek-kretek itu ya memaksa sih sebenarnya. Jadi sebenarnya stretching itu yang perlu di stretching aja. Begitu. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Yang penting jangan dibiasakan. Ini nggak sengaja besok lagi gitu terus ini nggak sengaja ya sengaja gitu. Begitu. Gitu ya. Oke. Sip. Yo, ada lagi? Boleh. Kalau belum, kita lanjutkan coba ya. Kita lanjutkan lagi. Coba saya tak present lagi. Atau Windows enggak ya? Oh, dia nggak bisa. Oke. Kelihatan? Kelihatan ya? Oke, lanjut. Tadi sudah ya sistem skeletalnya. Nah, kita masuk ke ini ke masih semangat belum ngantuk. Jadi tulang itu kan tidak gabung dari atas sampai bawah. Satu tulang dok. Kan banyak tuh tulang ya. Tangan aja ada 27 tadi. Nah, makanya tulang ketemu tuh menjadi ada sendi gitu loh. Ada itu ya apa namanya? Engsel ya atau pokoknya ada sendinya gitu loh. Gitu.
Nah, sendi-sendi yang ada di kita istilah join itu yaitu join itu sendi. Di upper limb itu ada banyak sekali teman-teman. Jadi apa ketemu apa jadi apa. Itu adalah paling mudah untuk memberikan nama persendian. Contoh, kalian lihat gambar tengkorak yang di sebelah kanan ya, kanan kalian. Ada join yang namanya sternoclavicular. Sternoclavicular joint itu adalah join atau sendi yang terjadi yang dibentuk oleh tulang clavicula yang depan ini yang panjang dengan sternum. Sternum itu adalah tulang yang ada di depan dada ini. Tulang panjang yang ada di depan dada sini. Itu namanya sternum. Nanti teman-teman kalau belajar anatomi di mata kuliah anatomi sudah tahu sternum. Nah, sternoclavicular adalah sendi yang dibentuk oleh sternum dengan clavicula. Gitu. Ini adanya sendinya ada di sini. Tahu ya, lihat ya, yang di lingkar. Nanti nggak kelihatan karena kecil, saya share materinya, bisa teman-teman belajar lagi. Jadi bulat kecil di tengah, yang tengah ada kalian itu adalah ada sendian. Cara persendian itu adalah tulangnya bisa gerak. Cara ngeceknya itu gerak atau siapa tahu punya teman-teman gerak. Pegang di bawah dagu itu, di tulang yang ada di bawah dagu, terus kemudian kalian gerakkan ke atas bahu kalian. Nah, gini, itu mesti ada gerakan tuh di situ, di sternoclavicularnya. Gitu. Nah, itu adalah joint sternoclavicular. Oke. Lanjut ya. Ini dibaca dulu, dipelajari pelan-pelan. Kemudian coracoclavicular. Coracoclavicular itu ada di agak sedikit ujung sini, tapi nggak ujung banget. Jadi dia akan bertemu dengan coraco itu ada di scapula sini. Scapula itu tulang yang ada di belakang. Tapi dia kan menjalarnya ke depan. Nah, itu ada ada coracoclavicular. Kemudian ada acromioclavicular. Artinya adalah join yang dibentuk oleh acromion. Acromion itu ada di scapula dengan clavikular. Ya, semoga tidak mumet, tidak tambah ngantuk, nggak apa-apa, pelan-pelan. Kemudian ada join scapulotoraxik. Apa itu scapulo? Scapulo itu scapula, tulang yang besar di belakang. Toraksik itu kan ini ya, torak nih atau apa tulang rusuk tadi. Gini. Nah, di belakang situ dia membentuk sendi juga. Sendi itu adalah pertemuan gitu loh. Jadi ada tulang ketemu tulang itu namanya sendi. Nah, gitu. Terus yang paling besar sendinya, salah satu yang paling besar di upper limb adalah glenohumeral atau shoulder joint. Nah, ini yang kenapa saya sebutkan. Karena ini yang penting kalian harus hafal. Jangan sampai tidak hafal dan harus paham. Karena itu akan nanti banyak dipakai. Glenohumeral atau shoulder joint. Kemudian ke bawah, ini kan tulang humerus ya, panjang, nggak ada persendian, barulah ketemu di ujung tulang humerus, itu ketemu humerus dengan ulna, atau kita sebutnya elbow joint, tulang siku. Itu kalau bahasa Indonesianya, tapi kalau istilah ortopedisnya adalah elbow joint. Kemudian antara radius dengan ulna ketemu itu juga ada sendinya dan ada gerakan juga. Itu adalah radio ulnar. Kemudian di bawah radiokarpal. Jadi radius ketemu dengan bagian karpal atau telapak tangan sini. Kemudian karpal ketemu dengan metakarpal. Itu juga ada persendiannya, karpometakarpal. Dan kemudian di antara tulang di antara tulang palang itu yang jari-jari itu, persendian jari, itu ada interpalangeal atau sendi di dalam palangeal. Jadi palangeal 1 ketemu palangeal 2 gitu.
yang 2 ketemu ketiga, itu juga ada persendian. Oke, itu adalah sendi-sendi yang ada di upper limb. Banyak enggak? Banyak. Bergerak semua enggak? Bergerak semua. Bersyukur enggak? Bersyukur. Enggak boleh enggak bersyukur. Coba bayangkan satu sendi aja enggak bergerak. Kelingkingmu aja. Antara antara palang 2 ketiga nih yang ujung kelingking itu enggak gerak aja juga kaku kan. Nah, ini ada persendian banyak sekali dari atas sampai bawah. Ini baru upper limb doang. Nah, ini dari ujung kepala sampai ujung kaki, di ujung jempol kaki kan bergerak semua dan itu ada sendinya semua. Gitu, banyak sekali. Tidak masalah, nanti pelan-pelan. Nah, saya akan garis bawahi yang upper limb yang teman-teman wajib hafal dan wajib paham dan tidak boleh tidak adalah glenohumeral atau shoulder joint, elbow joint, dan wrist joint atau pergelangan tangan antara ini radiokarpal dan karpometakarpal. Ini yang di bawah. Ini coba diingat-ingat di garis kalau teman-teman mencatat di garis bawah cetak tebal pakai stabilo kuning biar ingat. Kenapa? Karena itu yang akan teman-teman lebih detailkan, lebih mendalami ke semester-semester depan gitu. Yang kecil-kecil ya tetap tahu, cuman tidak banyak bersinggungan langsung dengan kita gitu. Oke? Itu tanda join yang ada di upper limb. Mau lanjut atau mau diskusi lagi? Sebelum kita masuk ke shoulder joint, masih ada beberapa materi. Shoulder joint, ada elbow joint, ada wrist joint. Nah, nanti kita belajar pelan-pelan. Oke. 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 Tapi kayaknya kalau kecepatan banyak-banyak ya kalian nanti bingung ya kan. Oke. Ini saya share dulu materinya ke grup kalian. Nanti bisa kalian pelajari dulu. Nanti coba kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bisa nggak ya? Bisa kirim nggak? Oke. Terkirim ya, teman-teman. Materinya ada di grup WhatsApp. Nanti bisa dipelajari, bisa dibaca dulu pelan-pelan karena memang di semester 1 itu goalnya adalah kalian pelan paham. Karena takutnya kalau terlalu cepat nanti kalian enggak paham. Oke. Oke, sudah azan. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Banyak ya yang harus dipelajari, nggak ada masalah. Yang penting semangat. Tolong nanti sampai rumah, bukan sampai rumah, karena sudah di rumah ya kalian ya. Lupa saya. Tolong setelah ini, kapan terserah kalau kalian punya teknik belajar sendiri-sendiri, coba yang sudah saya sampaikan tadi dari awal sampai di join system, dibaca lagi, bisa googling lagi, bisa membaca dari sumber manapun berkaitan dengan upper limb, atau dibaca dilanjutkan tentang materi saya, shoulder joint, karena memang saya ngambil yang akan kita bahas di biomekanik. Jadi tidak secara
detail, oh ini gerakan ini ototnya apa, karena nanti tumpang tindih dengan anatomi. Biarlah itu dibahas di anatomi. Jadi saya coba mencuplik beberapa yang perlu disampaikan di mata kuliah fisik biomekanik. Oke, saya kira itu teman-teman untuk siang hari ini. Pelan-pelan dibaca, nanti bisa diskusi via grup, atau mau japri boleh, atau mau ketemu minggu depan lagi pas waktu perkuliahan. Oke. Ada pertanyaan? Boleh bertanya. Apakah sudah ada yang ngekos di sekitar kampus? Sudah? Ada Pak. Sudah. Siapa? Dwi Putri. Ngekos di mana? Ngekos di belakang kampus. Oh, di belakang kampus. Tapi Kamu aslinya mana? Tapi belum di sana dong. Asli Lampung. Tapi udah di sana? Belum Pak, belum. Oh, belum. Ada yang sudah? Salah ngomong. Ada yang sudah atau masih ada di rumah? Masih di rumah ya? Masih di rumah Pak. Oke. Semoga ya sambil nunggu sambil nunggu coronanya selesai, boleh searching kos-kosan buat yang nanti akan ngekos. Walaupun mungkin belum dipakai, nggak apa-apa. Oke. Saya kira itu teman-teman. Jadi kita materi kuliahnya sudah mulai membahas maksudnya lebih ke detail. Kalau kemarin kan pendahuluan ya. Ini sudah mulai masuk ke anatomi, skeletal sistem, gerakan nanti yang penting. Bagaimana gerakan itu terjadi, kemudian kita akan bahas kenapa kok bisa terjadi, terus efeknya apa gitu dan sebagainya. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kira untuk siang hari ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf kalau ada salahnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Semoga sehat selalu ya, kalian, keluarganya, teman-temannya, lingkungannya. Ya, semoga sehat selalu. Oke, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.